Pernah lihat setan lah? Kita kada lihat, karena dia makhluk halus. Setan-setan yang di film-film itu kada bujur. Yang rambut gondrong, pocong, kan ada itu. Jadi kita jadi ketakutan, jadi orang penakut. Padahal di sekeliling kita ini setan semua. Yang jenis jin tuh, itu yang setan bujuran yang kita kada lihat. Dia kan tidak kasat mata. Membuat ikatan ini sama seperti tukang sihir. Jadi kita ini sama setan-setan dibuatkan film setan supaya kita lupa sama setan yang di sekeliling kita ini. Takut sama yang pocong, kuntilanak, genderuwo, zombie, kada ada itu. Jadi Nabi SAW kada takut-takut ini kita. Dia lemah, setan ini kena ini lemah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqulu, An-Nabi pernah bersabda, yaqidu syaitanu. Nah, kita dikasih tahu nih lah. Nah, kita kan kada lihat. Pernah lihat setan lah. Nah, kalau setan manusia mungkin kita sering lihat, karena sesama manusia, sesama kulit, makhluk kasar. Nah, setan manusia kita lihat. Jangan-jangan kalau kita mau cermin kita ngelihat setan juga. Kita lagi lihat cermin lihat setan ya, berarti itu setan. Itu setan manusia lah. Nah, itu yang durhaka. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini setan jin. Syaitanul jin. Setan dari jenis jin. Kita kada lihat karena dia makhluk halus. Tidak kasat mata. Oke, mana bisa kita melihat? Kita makhluk kasar kok. Jadi melihat setan. Enggak, saya pernah lihat setan, yaitu setan kamu setan. Ya, setan manusia mungkin yang kamu lihat, setan kepala hitam. Loh. Ini tidak kasat mata, tapi Nabi SAW kasih tahu kita ini. Kita percaya, bujur. Ini yang bujuran nih. Jadi setan yang ujar setan-setan itu, yang bahkan difilmkan, itu entah ngarannya Dracula kah, vampire kah, zombie kah, pocong kah, kuntilanak kah, genderuwo kah, tuyul kah, ya, setan-setan yang di film-film itu, ya, itu kada bujur. Tapi pernah sering kok di sana tuh banyak orang hilang itu. Iya mungkin jin. Lalu kita ngasih nama kuntil anak. Nanti dia nguntil anak gitu loh. Tapi maksud saya yang di film-film tuh nah, yang rambut gondrong, pocong, kan ada itu. Kita takut sama yang itu film. Jadi kita jadi ketakutan, jadi orang penakut. Padahal di sekeliling kita ini setan semua. Ya, yang jenis jin tuh. Terus ada. Itu yang setan bujuran yang kita kada lihat. Jadi kita ini sama setan-setan dibuatkan film setan supaya kita lupa sama setan yang di sekeliling kita ini. Takut sama yang pocong, kuntilanak, genderuwo, zombie, kada ada itu. Kita ditakut-takuti sama itu, ya kita lupa sama, padahal di kanan kiri kita ini setan sama iblis. Nah, ini bujuran. Jadi Nabi SAW kada takut-takut ini kita. Nah, ini bujuran. Jadi Rasul SAW katakan ya gitu syaitan. Nah, ini setan dari jin. Cuman dia kan tidak kasat mata. Yaqid itu kan membuat ikatan. Membuat ikatan ini sama seperti tukang sihir. Penyihir-penyihir nggak tahu masih ada kah tukang sihir sekarang ya. Penyihir dulu tuh diantaranya pakai ikatan-ikatan itu. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Diikat memang. Lain apa disebut seperti pocong. Diikat. Fil naffatsat fil 'uqad. Ikatan-ikatan. Ya, syaitan buat seperti itu.
Ya, yang terlindungi mungkin berlindung, mau tidur dia berlindung ya. Berlindung, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca 21 kali, dia berlindung, baca Al-Ikhlas, Muawwidzatain, mau tidurnya dia tiup misal ayat kursi, mau tidur ya insyaallah lah terlindungi. Dia lemah. Setan ini kena ini lemah. Ya, ada perisai. Nah, cuman ya tadi kita hadir. Kita hadir. Nah, oke. Lalu kita ini ada perisai. Sehingga dia tidak mampu. Oh, Allah buat seperti itu. Oke. Kita baca rotib ya. Nah, setiap hari di rumah itu kan itu semua dari Nabi SAW. Jangan kada baca rotib di rumah masing-masing. Oh memang wajib baca rotib? Bukan, isinya itu Hisnul Hasin. Itu kita Rotibul Haddad namanya Hisnul Hasin. Dia benteng. Jadi hendaknya diamalkan pada setiap rumah. Nah, ini ceritanya wah ini kesurupan, ini kesetanan, ini gini. Baca rotib, sudah baca rotib masih kesetanan. Oh, kada bujuran bacanya. Kalau sudah baca itu isi Al-Quran, auradun Nabi SAW, mana ada mau sihir dari manakah? Kalau kawan. Mana bisa? Tidak ada yang lebih kuat. Ada yang akbar minallah. Ada togha li makhluk ma'a qudratil khaliq. Oke. Itu. Ini karena kita kan ini yang halus tadi. Kita tidak sanggup menghindar. Kalau ada orang yang sesama makhluk kasar mau pukul kita bisa ngeles bisa. Kalau ini kan kada kawa. Allah kasih ini benteng-benteng maknawi juga. Ini anggap kada baca atau baca kada hadir, kada diterima, artinya setan yakit. Kayak kita inilah terus terang aja. Setan tuh yakit membuat ikatan ala ghafiyati ra'si ahadikum, jar Nabi. Di mana SAW mengatakan mengikat setan tuh di ghafiyah. Ghafiyah itu ini muakhirul unuq. Bagian ini leher di sini. Dia buat ikatan di situ. Nah, ini maknawi ya, kada kasat mata juga. Di situ dia buat ikatan. Di ghafiyah ra's, bagian leher belakang kepala masing-masing kalian. Jadi semua bisa ini, semua kita. Oke. Kapan setan buat ikatan? Idza huwa nama, kalau kita tidur. Jar Nabi SAW salasa uqad. Dia ngikat buat 3 ikatan. Entah 3 talinya atau 3. Oke, wallah 3 tali. Nah, yadribu ala kulli uqdatin makanaha. Jadi dia setiap mengencangkan yadrib ya menepuk atau dia mengencangkan ikatan itu, dia mengatakan kepada si orang yang diikat ini, alaika lailun tawil fargud, alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, guring lagi. Ini pasal qiyamil lail ya, nggak ngomongin sholat subuh, ini bukan, belum ngomongin bangun malam, sunnah malam tuh. Jadi kalau jadi dia meninabobokkan kita. Andai pun kita bangun mungkin lihat jam masih panjang malam, guring lagi, masih ada waktu lah. Oke. Tapi ada pembuka ikatan nih dikasih. Fa idza staiqadha, jika seseorang bangun, kita bangun, nah, fa dzakarallaha ta'ala, lalu kita rasakan, saya ganti bahasanya, kita ingat sebut Allah, artinya merasakan kehadiran Allah, in halat 'uqdah, satu ikatan lepas.
Ini pembuka ikatannya itu. Zikrullah. La ilaha illallah. Allah. Sudah, tapi tinggal 2. Masih ada 2 ikatan. Fa in tawadda'a, jika dia pergi wudu, in halat uqdah, ikatan yang kedua terbuka. Tinggal 1 ikatan. In shalla, kemudian dia salat apa saja, sunnatul wudu, salat taubat, salat hajat, pokoknya habis bangun guring nih di malam hari ngarannya tahajud. Apa saja salatnya tahajud. Salat tahajud itu salat di malam hari setelah tidur. Maka terbuka 3 ikatannya. Oke. Maka di pagi harinya dia berpagi hari kena subuh itu pagi hari. Fa asbaha nasyitan. Dia semangat. Oke. Semangat, thayyiban nafs. Hati baik, jiwa baik. Maksudnya nyaman. Hatinya nyaman. Semangat nyaman, perasaannya nyaman. Wa illa, jika tidak, oke, entah terbuka 2 atau terbuka 1 atau tidak terbuka sama sekali, yalah, oke, asbah khabithan nafs, maka di hari itu dia hati tak kurang nyaman. Oke. Nah, tayyib nafas hati baik, khabith nafas hati jelek. Ya, saya artikan, artinya kan kalau di nafasnya baik, banyak rencana, kelakuan, ucapan yang baik yang dia lakukan. Sebaiknya kalau kalau hatinya lagi khabith, maka rencananya, maunya, yang dibuatnya jahat juga. Oke. Khabithan nafas kaslan. Apa kaslan? Malas, kada nasyid, kada rajin. Malas, kalau ngapain malas. Kaslan. Tahu artinya kaslan? Malas. Nah, ternyata ini ada resepnya ya. Coba.